Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fil aqidah, an Ka'bil ahbar al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-masjidu hisnun wa zikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Ka'ab al-Ahbari, wa man huwa Ka'ab al-Ahbar wa huwa malja'ul ulama minal yahud. Beliau adalah seorang daripada pelindung ulama-ulama Yahud. Dahulu beliau adalah orang Yahud. Wa aslama fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau masuk Islam ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaqulu, beliau berkata, al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Al-husunu, benteng-benteng, jamu daripada hisnun. Hisnun kalau dalam kata bahasa adalah al-makanul murtafi'u, tempat yang tinggi, yamna'ul adwa, yang bisa mencegah dari serangan musuh. Jadi disebut dengan benteng. Maka hisnun adalah tempat yang tinggi dan dia bisa mencegah daripada serangan musuh. Al-husnu huna, yang dimaksud dengan husnun di sini adalah syai'ul lati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaitani. Jadi sesuatu benteng, perkara yang dapat mencegah orang-orang mukmin, wa tahfazuhum, dan juga bisa melindungi mereka minasyaitani, daripada godaan-godaan setan yang terkutuk. Al-husnu lil mu'minina minasyaitani salasun. Beliau berkata bahwa ada 3 perkara yang menjadi benteng umat-umat orang-orang yang beriman minasyaitani, daripada godaan-godaan setan. Lalu apa yang 3 itu? Beliau berkata, al-awalu, yang pertama, al-masjidu hisnun. Hisnun yang pertama, benteng yang pertama bagi orang mukmin dari godaan setan adalah masjid. Maka orang yang berada di masjid, orang yang sering datang ke masjid, dia sering bertawaf, anhum yuriduna yata'abbadil Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berada di masjid, mereka sudah ada di benteng daripada godaan-godaan setan. Nah, limadza li'anal masjid hada mahalul lidzakirin wa kadzalika mahalul malaikah. Karena sesungguhnya masjid ini tempat orang-orang berzikir. Maka tentu orang yang berzikir dia mengingat Allah, dan setan akan enggan untuk menggoda orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Itulah di masjid tempat. Dan tidak hanya itu, wa kadzalika makanul lil malaikah. Masjid pun menjadi tempat untuk para malaikat. Maka semakin sering kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergi ke masjid, merupakan salah satu pencegahan kita agar kita dijauhkan daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, zikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah. Artinya apa zikrullah? Mengingat Allah. Berzikir kepada Allah merupakan benteng yang kedua yang dapat menjadi perisai kita, benteng kita daripada godaan-godaan setan. Limadza yaqulu hada? Li anna syaitana hum yanqabidu. Merungkut, yang kebidu, what is merungkut? I don't know. Nah, pokoknya ketakutan, merungkut, ketakutan. Wa ketika yakhtabi, sembunyi, yakhtabi juga sembunyi. Wa yata'akhkhar, kemudian mereka akan mundur. Idza sami'a zikrullah. Jadi ketika mereka mendengar zikir, mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mundur, mereka akan ketakutan, bahkan mereka akan merungkut. Kenapa? Karena takut mendengar kalimat-kalimat Allah. Maka jadilah zikrullah ini sebagai perisai. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak zikir kepada Allah, dengan tidak hanya kita ba'da salatil mafruḍat faqat, kita tidak hanya zikir hanya sholat yang fardu-fardu saja. Bahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita lantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hisnun yang ketiga,
perisai atau benteng yang ketiga adalah qiraatul Quran. Wala syakka anal Qur'ana hadza akramal mujizah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak yakin, tidak ada keraguan bahwa yang paling mulia daripada mujizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka qiraatul Quran histun. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran kita ini yang akan menjadi salah satu yang akan menjadi sebagai perisai kita agar terhindar daripada godaan-godaan setan. Bahkan adanya rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma akramal Quran, betapa mulianya Al-Quran. Lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Al-Quran adalah teman sejati. Al-Quran adalah teman kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mengkhianati kita. Bahkan tidak hanya di dunia saja, di dunia qarina, dia menjadi sahabat kita di dunia. Orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran, orang yang senantiasa dapat mengkaji Al-Quran, memahami bahkan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka hidupnya tidak akan susah. Yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya di dunia saja. Karena di dunia qarina bil kubri munisa, dia nanti di alam kubur ketika kita meninggal. Al mautu atin la budda minhu, karena sesungguhnya mati akan ada pada kita. Tapi Al-Quran munisa akan menjadi penerang di alam kubur kita. Maka semakin banyak bacaan yang kita bacakan di dunia, dalam kubur akan semakin diterangi kita dengan Al-Quran. Dan yang terakhir wafil qiyamati syafi'ah, dan di akhirat nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk kita semua. Maka pantas dan pasti akan menjadikan kita dan akan menjadi sebagai hisnun atau pelindung atau benteng-benteng yang tinggi yang dapat menghalangi orang-orang mukmin daripada godaan-godaan setan yang terkutuk. Inilah 3 perkataan daripada Ka'ab al-Ahbari yang merupakan harus kita telaah dan kita amalkan setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu mendekatkan diri dengan senantiasa pergi berjamaah ke masjid, kemudian senantiasa melakukan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendawamkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan menghafal, terus kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.